Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dapar Ramdhani. Pada kesempatan ini saya akan cerita pengalaman saat saya letak kering di kaki. Jika kalian mengalami hal tersebut, ambil cara dan motivasinya dari video ini agar kalian cepat sembuh. Jadi penyebab saya retak tulang di kaki disebabkan kecelakaan saat bermain bola dikarenakan adu benturan yang sangat keras dan menyebabkan tulang kering saya mengalami kurang lebih 80% retak. Pertanyaan ke-1, berapa lama proses penyembuhannya? Jadi saya alhamdulillah bisa jalan seperti biasa di waktu 3 bulan setelah kecelakaan, dan di bulan itu saya sudah bisa berjalan sedikit-sedikit walaupun belum sembuh total. Namun hal tersebut wajar karena masih proses penyembuhan, dan di usia 4 bulan kaki saya sudah bisa berjalan lebih baik dan lebih normal. Namun di usia itu masih harus hati-hati, jangan dulu dibawa ke jalan yang terlalu naik ataupun terlalu turun. Jadi kalian yang mengalami patah tulang atau retak tulang jangan khawatir, pasti akan sembuh total kembali walaupun dengan proses yang berbeda-beda, dan terus berdoa kepada yang menciptakan kita yang maha segalanya. Dan di usia 3 bulan setengah saya mengecek kaki saya dengan cara di ronsen, dan alhamdulillah kaki saya sudah bagus dan kata dokter sudah bisa dipakai jalan. Dan disitu saya sangat bersyukur karena kaki saya sembuh. Pertanyaan kedua, apakah retak tulang bisa sembuh tanpa operasi? Menurut saya jawabannya bisa, karena saya mengalaminya dan saya tidak melakukan operasi dan merasakannya. Jadi kalian positif pikiran saja, yakin pasti sembuh total. Dan saya melihat sekitar saya terkait orang yang mengalami patah tulang bisa sembuh total kembali tanpa operasi. Itu menurut pengalaman saya dan membandingkan orang di sekitar saya, tapi tergantung kepercayaan kita masing-masing. Saya hanya mengatakan pengalaman dan cerita saya, silakan ambil sisi positifnya saja. Pertanyaan ketiga, bagaimana terkait merawat tulang tersebut agar cepat sembuh? Jadi saya merawat kaki saya dengan cara bertahap sesuai perasaan masing-masing. Jadi kaki harus dilatih sedikit-sedikit dengan cara digerakkan secara bertahap dan dengan hati-hati. Dan saya selalu menggunakan lakop atau penahan dari luar agar tulang tersebut terpres dan tidak akan berubah posisi. Kalian bisa menggunakan potongan dus disesuaikan dan bisa menggunakan lakop lainnya, asalkan yang bertujuannya sama untuk menjaga tulang kaki tersebut. Dan saya menggunakan bahan tradisional yang ada di sekitar saya. Contohnya saya menggunakan baluran kentur dan beras dihancurkan lalu dioperasikan atau dioleskan kepada kaki tersebut. Dan selain itu kalian bisa menggunakan minyak lainnya. Kalau saya menggunakan minyak urut cimande untuk membantu penyembuhan tulang tersebut. Namun hasilnya saya rasakan sendiri saat menggunakan minyak dan bahan tradisional tersebut. Bahan tersebut memiliki khasiat yang bagus sehingga perkembangan kaki saya sangat membaik dan bertahap menuju kesembuhan. Saya menggunakan bahan tradisional, yaitu menggunakan daun sereh atau tangkal sereh, dan cara pengoperasiannya dengan cara sereh tersebut dihancurkan lalu ditempelkan kepada tulang tersebut, lalu dipasang lakop dari luar dan dibiarkan semalaman. Dan untuk cara menggunakan minyak atau bahan tradisional yang tadi saya sebutkan di belakang, caranya sama dengan
cara terus menerus dioperasikan ke kaki. Kalian bisa bergantian menggunakan bahan tersebut. Contohnya, hari ini menggunakan minyak urut cimande, menggunakan kencur beras, dan hari berikutnya lagi menggunakan sereh. Namun saya lebih sering menggunakan minyak urut cimande dan sangat ada perubahan atau perkembangan membaik pada kaki saya. Jadi kalian silakan ambil yang baiknya dari pengalaman saya, dan kita harus percaya yang menyembuhkan hanya yang menciptakan, kita yang maha kuasa. Insya Allah kita cepat sembuh. Jadi kalian latih kaki kalian sedikit-sedikit bertahap, secara bertahap sesuai perasaan kalian masing-masing. Dan untuk makanan yang sering saya makan yaitu daging lauk bobo, itu namanya kalau di kampung saya, dan dibantu minum susu secara rutin yaitu susu unland. Itu berpengaruh juga untuk proses menuju kesembuhan, dan kalian lakukan satu kali saja. Operasikan tanah, campur air atau campur minyak, lalu oleskan pada tulang kalian masing-masing. Insya Allah akan mendapatkan khasiat sembuh. Silakan kalian niatkan untuk agar tulang kalian cepat sembuh. Insya Allah akan cepat sembuh. Silakan kalian yakinkan bahwa akan sembuh. Lalu kalian bisa bacakan surat-surat Al-Quran sebelum tidur dan sesudah bangun tidur. Saat mau mulai aktivitas selalu ditiupkan kepada tulang kalian tersebut. Ini bukan hanya untuk tulang kaki saja, silakan ambil yang baiknya, karena saya sudah mengalaminya dan mendapatkan manfaatnya. Dan dengan atas izin Allah cepat sembuh total, dan kalian harus sedikit-sedikit melakukan aktivitas seperti biasa agar cepat sembuh. Namun dengan cara bertahap, dan rutinkan membersihkan badan setiap hari, karena akan banyak perubahan yang baik pada diri kita masing-masing.